5021. Zona Perang Blue Sky Pass berhubungan dengan wilayah Evil Royal Lord. Konfrontasi bertahun-tahun yang tak terhitung ini telah memungkinkan Tuan dua klan untuk lebih atau kurang memahami satu sama lain. Jadi ketika Tuan wilayah klan Tinta Hitam mendengar suara ini, dia segera mengenali Zahu. Zahu menjawab dengan belak-belakan, "Mengapa kamu memanggil kakekmu?" Tuan wilayah klan Tinta Hitam sangat marah, seorang manusia biasa berani bertindak begitu arogan. Petik 2. Zahu membalas, klan Tinta Hitam belaka yang berani menyombongkan diri tanpa malu-malu. Tuan wilayah klan Tinta Hitam dengan marah berteriak, "Cepat atau lambat, aku akan memusnahkan ras manusia dari Blue Sky Pass-mu dan merobek hatimu, membuatmu berharap kamu mati." Petik 2. Zahu mencibir, "Apa gunanya berbicara banyak omong kosong, ayo bertarung dulu." Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas menuju tempat tertentu di langit, dengan kejam menghancurkan dengan tinjunya. Kekuatan tinjunya menyebabkan kekosongan bergetar. Sebuah bayangan hitam tiba-tiba muncul dan buru-buru mundur, tapi masih terkena tinju dan tidak bisa menahan erangan teredam. Tuan wilayah klan Tinta Hitam terkejut, dia tidak menyangka Zahu akan bertindak begitu cepat. Faktanya, pada level mereka, di medan perang seperti itu, mereka biasanya hanya bertindak sebagai pencegah, jarang mengambil medan secara pribadi karena semua orang tahu bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan yang lain. Di bawah premis bahwa mereka memiliki kelas yang sama, ras manusia umumnya lebih kuat daripada klan Tinta Hitam, tetapi semakin rendah kultivasinya, semakin jelas perbedaannya. Di alam Ordo ke-8 dan Tuan Wilayah, perbedaannya sangat terbatas, dan pada tingkat Tuan Kerajaan dan leluhur tua Orde ke-9, mereka pada dasarnya seimbang. Terlebih lagi, di wilayah ini, jumlah penguasa wilayah klan Tinta Hitam adalah satu nomor lebih tinggi dari Ordo ke-8 ras manusia. Kerugian dari kekuatan tempur kelas atas sudah cukup untuk mencegah Orde ke-8 ras manusia bertindak gegabah. Hanya ketika pasukan klan Tinta Hitam menyerang Blue Sky Pass, Orde ke-8 dan penguasa wilayah memiliki kesempatan untuk saling berhadapan secara langsung. Karena itu, Tuan wilayah klan Tinta Hitam ini tidak pernah membayangkan bahwa Zahu akan benar-benar bertindak. Tidak hanya dia menyerang, tetapi dua kekosongan lainnya juga tiba-tiba meletus dengan fluktuasi energi yang sangat hebat. Jelas, Luan dan Xie Xiuping juga menyerang bersama, memaksa penguasa wilayah klan Tinta Hitam yang tersembunyi. "Kamu berani." Tuan wilayah klan Tinta Hitam, yang menderita kerugian kecil dari serangan mendadak Zahu, segera marah. Sebelum dia selesai berbicara, dia diinterupsi oleh Zahu, yang tertawa keras, "Apakah kamu masih menunggu Cha Xingwin? Aku lupa memberitahumu, Cha Xingwin sudah mati. Saya khawatir Anda tidak akan bisa menunggu lebih lama lagi." "Apa?" Tuan wilayah klan Tinta Hitam terkejut dan segera membantah, "Omong kosong." Dia secara naluriah tidak mau mempercayai kata-kata Zahu. Bagaimanapun, Cha Xingwin adalah penguasa wilayah seperti mereka, bagaimana dia bisa mati begitu saja? Setengah bulan yang lalu, dia bertemu dengan Cha Xingwin. Dia berpikir bahwa Zahu hanya mencoba menakut-nakutinya, tetapi pada saat berikutnya, ekspresinya berubah dan dia berbalik untuk melihat kapal perang ras manusia yang spesial. Dia selalu melihat kinerja kapal perang ras manusia ini, dan justru karena penampilannya itulah garis pertahanan klan Tinta Hitam telah runtuh. Tuan wilayah ini membenci Breaking Dawn sampai ke tulang. Pada saat ini, yang menarik perhatiannya bukanlah kapal perang khusus itu sendiri, tetapi sosok mungil yang berdiri di dek kapal perang. Sosok itu memegang busur yang kuat di tangannya, dan saat cahaya keemasan keluar, sudah pasti bahwa klan Tinta Hitam akan menderita. Penguasa wilayah ini menggunakan penglihatannya untuk melewati berbagai rintangan, dan ketika dia melihat penampilan sosok mungil ini, dia langsung terkejut. Wanita ras manusia ini, bukankah dia murid Tinta Hitam di sisi Cha Xingwin? Meskipun dia hanya bertemu wanita ini beberapa kali, penguasa wilayah ini masih mengingatnya dengan jelas karena wanita ras manusia ini sangat kuat dan sangat dihormati oleh Cha Xingwin. Mengapa dia muncul di sisi ras manusia? Selain itu, dia mencoba membunuh klan Tinta Hitam. Untuk sementara waktu, pikiran tuan wilayah ini berada dalam kekacauan, tidak dapat mengetahui bagaimana Bai Yi, yang awalnya adalah murid Tinta Hitam, telah kembali ke pelukan ras manusia. Karena dia sudah ada di sini, kemana Cha Xingwin pergi? Apakah dia benar-benar mati? Bahkan, dia sama sekali tidak bisa mendeteksi aura Cha Xingwin. Awalnya, dia mengira Cha Xingwin bersembunyi di suatu tempat, menunggu kesempatan untuk bertindak, tetapi sekarang dia menghilang tanpa jejak, mungkin dia benar-benar telah mati. Hal ini menyebabkan dia merasa agak tidak nyaman, dan pada saat kecerobohan, dia dipukul di bahu oleh tinju Zahu, menyebabkan tubuhnya yang besar terhuyung-huyung dan mengaum berulang kali. Namun,
Sebelum dia bisa menstabilkan dirinya, niat membunuh tiba-tiba menguncinya dari belakang, menyebabkan dia merasa seperti jatuh ke dalam rumah es. Berbalik dengan tergesa-gesa, dia terkejut melihat seseorang muncul di belakangnya di beberapa titik dan menyerangnya seperti pedang. Cahaya pedang melintas dari ujung jari. Tubuh penguasa wilayah bergetar hebat saat luka besar muncul di tulang belikatnya. Samar-samar, organ internalnya terlihat menggeliat saat darah tinta dan kekuatan tinta menyembur keluar dari lukanya. Dia meraung dalam kesedihan dan kemarahan, Su Boliang. Kali ini, dia benar-benar terkejut dan marah. Yang mengejutkannya adalah bahwa Su Boliang benar-benar muncul di sini, dan yang membuatnya marah adalah dia tertangkap basah dan disergap olehnya. Tidak ada yang bisa meremehkan serangan diam-diam dari Master Open Heaven Orde ke-8 manusia, jadi penguasa wilayah ini segera terluka parah, pedang Ki berlama-lama di sekitar lukanya, menghalanginya dari penyembuhan, dan pada saat yang sama, pedang Ki yang seperti sutra meresap ke dalam tubuhnya dan menyerang titik vitalnya. Dia terpaksa menggunakan kekuatannya untuk menekan benang pedang korosif ini, menyebabkan kekuatannya turun 20%. Yang paling membuatnya bingung adalah bagaimana Subol yang muncul di medan perang ini. Menurut intelijen yang dikumpulkan oleh klan tinta hitam, Subol yang selalu ditempatkan di markas ras manusia dan tidak pernah pergi. Ini juga alasan mengapa selalu ada satu lagi penguasa wilayah klan tinta hitam daripada ras manusia Orde ke-8. Awalnya, di zona perang ini, ada 4 penguasa wilayah klan tinta hitam dan 4 master ras manusia Orde ke-8. Namun, untuk ras manusia, mereka masih membutuhkan Ordo ke-8 untuk menjaga markas jika pasukan klan tinta hitam menyerang. Jika sesuatu terjadi pada pangkalan, itu akan menjadi kerugian besar bagi ras manusia. Dengan demikian, dalam hal kekuatan tempur kelas atas, klan tinta hitam memiliki keunggulan. Situasi 3 lawan 3, jadi penguasa wilayah tidak takut pada apapun. Jadi, penguasa wilayah ini tidak pernah membayangkan bahwa Subol yang akan muncul di sini seperti hantu dan meluncurkan serangan diam-diam padanya. Justru karena dia tidak menyadarinya bahwa dia telah jatuh ke dalam jebakan. Apakah dia tidak takut seluruh pangkalan akan dihancurkan oleh klan tinta hitam? Su Boliang, di sisi lain, segera mundur setelah menyerang, tidak memiliki niat untuk mengejar atau menyerang, sebaliknya, dia hanya mengangguk sedikit ke arah Zahu dan mengganti segel tangannya. Segera, cahaya arai roh muncul di bawah kakinya, dan ketika cahaya memudar, dia sudah menghilang. Secara alami, dia mengaktifkan hukum pelarian alam semesta dan menggunakan formasi alam semesta dari kapal perang pengusir tinta hitam untuk kembali ke pangkalan. Alasan mengapa dia tidak tinggal di belakang untuk bergabung dengan Zahu adalah karena dia takut sesuatu akan terjadi pada pangkalan, jadi dia harus mempertahankan kekuatan tempurnya dan menjaga pangkalan. Serangan diam-diam untuk melukai penguasa wilayah lebih dari cukup untuk menentukan hasil pertempuran, jadi tidak perlu meminta terlalu banyak, meskipun jika dia tinggal di belakang dan bergabung dengan Zahu, kemungkinan besar mereka akan dapat membunuh penguasa wilayah ini di tempat. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa penguasa wilayah ini tidak akan menyeret salah satu dari mereka dalam keadaan putus asa. Menjelang Breaking Dawn, Yang Kai memegang Azure Dragon Spear di tangannya dan menatap perubahan mendadak ini dengan ekspresi terkejut, bagaimana kepala Garnison Su keluar dari Breaking Dawn. Petik 2. Penguasa wilayah tidak tahu mengapa Subol yang tiba-tiba muncul di medan perang ini, tetapi dia dapat dengan jelas melihat bahwa barusan, Subol yang benar-benar keluar dari Breaking Dawn. Di medan perang yang kacau, aura semua orang berfluktuasi dengan liar, jadi tidak ada yang memperhatikan bahwa ras manusia telah mendapatkan satu Orde ke-8 lagi. Feng Ying mengayunkan pedangnya ke depan, memanfaatkan momen ini untuk berkata, beberapa hari yang lalu, kepala Garnison Su meninggalkan bekas di formasi alam semesta Breaking Dawn. Petik 2. Yang Kai tiba-tiba mengerti dan memukul bibirnya, semakin tua semakin bijaksana. Su Boliang telah meninggalkan bekas pada formasi alam semesta Breaking Dawn, jadi tentu saja, dia bisa menggunakan formasi alam semesta Breaking Dawn untuk tiba di medan perang dalam sekejap dan kemudian meluncurkan serangan diam-diam ke penguasa wilayah. Begitu dia berhasil, dia bisa menggunakan formasi semesta di pangkalan untuk kembali. Dapat dikatakan bahwa serangan menyelinap Subol yang kali ini sangat tidak terduga sehingga orang-orang di pangkalan bahkan tidak tahu bahwa dia telah melintasi ratusan juta kilometer dalam waktu yang singkat untuk datang ke sini dan melukai seorang penguasa wilayah dengan serius. Cakrawala yang kayak diperluas oleh fakta bahwa formasi semesta dapat digunakan seperti ini. Memfokuskan pikirannya, Yang Kai melihat ke banyak master klan tinta hitam di depannya dan menusukkan tombaknya ke depan. Membunuh.
Di medan perang kelas atas, Luan dan Xie Xiuping masing-masing berhadapan dengan salah satu penguasa wilayah klan tinta hitam. Perbedaan kekuatan di antara mereka tidak jelas, jadi kedua belah pihak seimbang. Namun, musuh yang Zhao hadapi sekarang mengalami penurunan momentum yang drastis dan benar-benar dirugikan. Setelah diserang secara gila-gilaan oleh Zhao, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menangkis, tidak mampu melawan. Kedua kekuatan mereka serupa, tetapi penguasa wilayah ini telah terluka parah oleh Subo Liang dan sekarang perlu mengalihkan sebagian kekuatannya untuk menekan luka-lukanya. Jadi bagaimana dia bisa menjadi tandingan Zhao? Bahkan setelah menggunakan semua jenis teknik rahasia, dia masih tidak bisa menolak. Jika mereka terus bertarung, situasinya hanya akan menjadi lebih buruk. Jika Subo Liang keluar lagi, dia mungkin benar-benar mati di sini. Jadi setelah penguasa wilayah ini menyadari bahwa dia bukan tandingannya, dia segera memutuskan untuk mundur. Zhao secara alami melihat niatnya dan serangannya menjadi lebih ganas, seolah-olah dia ingin membunuhnya. Penguasa wilayah menjadi marah dan meraung, "Zhao, jika kamu ingin mati, aku dapat memenuhi keinginanmu." Petik 2. Zhao mencibir, "Kamu harus memiliki kemampuan untuk melakukannya terlebih dahulu." Meskipun kata-katanya dipenuhi dengan ejekan, ekspresinya sangat waspada. Dia tidak berani meremehkan perlawanan putus asa penguasa wilayah. Ini juga alasan mengapa Subo Liang tidak tinggal untuk bergabung dengannya. Bahkan jika itu 2 lawan 1, mereka mungkin harus membayar harga yang mahal. Ras manusia tidak mampu membayar harga ini. Setiap kultivator Orde ke-8 adalah kekuatan yang sangat berharga dari ras manusia, dan kematian seorang kultivator Orde ke-8 adalah rasa sakit yang tak tertahankan bagi ras manusia. Jadi ketika dia menerima berita bahwa Cha Xingwin telah dibunuh oleh Yang Kai dan murid tinta hitam bernama Bai Yi, Zhao tidak bisa mempercayainya. Namun, setelah mengetahui detail spesifiknya, Zhao mengerti bahwa alasan Yang Kai dan Bai Yi bisa membunuh Cha Xingwin adalah karena keduanya memiliki kekuatan dan keberuntungan yang luar biasa. Ini karena Cha Xingwin terlalu meremehkan lawannya. Tentu saja, ada alasan bahwa Cha Xingwin juga belum pulih dari cederanya. Karena itu, meskipun dia memiliki keunggulan absolut saat ini, Zhao tidak berani mendorongnya terlalu jauh. Setiap kali dia melakukannya, dia akan memberi penguasa wilayah kesempatan untuk bertahan hidup, memberinya ilusi bahwa dia masih bisa bertarung. 5022. Sejauh menyangkut Zhao, bahkan jika dia tidak bisa membunuh tuan wilayah klan tinta hitam kali ini, dia setidaknya akan memintanya kembali ke sarang tinta hitam untuk memulihkan diri selama beberapa ratus tahun. Seiring berjalannya waktu, pertempuran terus berlanjut. Tentara klan tinta hitam dikalahkan. Awalnya, ada hampir 20.000 orang dari klan tinta hitam berkumpul di wilayah ini, tetapi pada saat ini, jumlah mereka telah berkurang lebih dari setengahnya. Meskipun sebagian besar yang mati adalah klan tinta hitam pangkat rendah dan pangkat tinggi, kerugian yang diderita di tingkat tuan feodal tidak terlalu besar, tetapi kemenangan ras manusia sudah tak terbendung. Apa yang bahkan lebih tak tertahankan bagi mereka adalah bahwa setelah membayar harga yang menyakitkan seperti itu, hasil pertempuran sebenarnya sangat buruk. Mereka tidak hanya gagal mengubah murid tinta hitam, tetapi mereka juga gagal membunuh banyak kultivator ras manusia. Artefak istana terlalu berguna di medan perang seperti itu. Semua kultivator Open Heaven Orde ke-5 dan ke-6 berada di bawah perlindungan kapal perang masing-masing, dan hanya kultivator Orde ke-7 yang akan muncul di luar untuk membunuh musuh mereka. Jika mereka tidak menghancurkan kapal perang ini, mereka tidak akan bisa membunuh siapapun dari ras manusia. Namun, kekuatan pertahanan artefak istana sangat kuat, jadi bagaimana bisa dengan mudah menghancurkannya? Setelah setengah hari pertempuran sengit, meskipun lebih dari 30 kapal perang ras manusia telah dihancurkan oleh klan tinta hitam, dengan bantuan tim terdekat, tim yang telah kehilangan kapal perang mereka masih memiliki kekuatan untuk bertarung, dan kurang dari 100 kultivator ras manusia telah jatuh, bahkan tidak ada satupun Ordo ke-7 di antara mereka. Ini juga alasan mengapa klan tinta hitam membenci dan mendambakan harta artefak istana ras manusia. Jika bukan karena artefak istana, ras manusia sudah lama ditaklukkan oleh klan tinta hitam. Bagaimana mungkin ras manusia memiliki kemampuan untuk melawan klan tinta hitam selama bertahun-tahun? Bukannya klan tinta hitam tidak berpikir untuk memperbaiki artefak istana mereka sendiri? Jika klan tinta hitam juga memiliki artefak istana mereka sendiri, maka klan tinta hitam pangkat rendah dan klan tinta hitam akan dapat menampilkan kekuatan yang jauh melebihi kekuatan mereka sendiri. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, klan tinta hitam telah bekerja keras menuju arah ini. Namun, ras manusia sangat ketat tentang artefak istana.
Semua pemurni artefak yang berpartisipasi dalam menyempurnakan artefak istana tidak diizinkan memasuki medan perang dan dilindungi dengan hati-hati, jadi bahkan jika klan Tinta Hitam ingin mengubah beberapa Grandmaster pemurnian artefak menjadi murid Tinta Hitam, mereka tidak berdaya. Bahkan sekarang, klan Tinta Hitam tidak memiliki artefak istana mereka sendiri, dan meskipun mereka dapat memperbaiki beberapa artefak terbang biasa, mereka hanya dapat berfungsi sebagai batu loncatan dan tidak berguna dalam pertempuran. Pasukan klan Tinta Hitam dikalahkan, dan ketiga penguasa wilayah juga berada dalam situasi yang buruk. Tidak perlu menyebutkan lawan Zahu, dia bukan lawan sama sekali dan hanya bisa bertahan dengan pahit. Lawan Xie Xiuping dan Luan mampu melawan bolak-balik dengan mereka, tetapi mereka tidak dapat mengendalikan situasi dan hanya bisa menyaksikan pasukan mereka dikalahkan. Di bawah tindakan Zahu yang disengaja, tubuh tuan wilayah klan Tinta Hitam ditutupi beberapa luka besar, masing-masing begitu dalam sehingga tulangnya bisa terlihat dan darah hitamnya mengalir dengan deras. Dia sudah lama kehilangan aura puncaknya. Melihat bahwa hanya masalah waktu sebelum pasukan dikalahkan, penguasa wilayah tidak lagi berniat untuk tinggal. Dengan serangan sengit, dia menerima pukulan Zahu dan memaksanya mundur, mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Namun, pada saat ini, sebuah aura tiba-tiba mengunci dirinya dan seberkas cahaya melesat keluar dari kehampaan seperti sambaran petir. Penguasa wilayah mau tidak mau merasakan kulitnya menegang saat dia menoleh dengan ngeri, hanya untuk melihat serangan yang berkembang pesat seperti sepasang sayap. Di Breaking Dawn, mata Bai Yi memancarkan cahaya aneh saat dia menatap sosok penguasa wilayah, busur di tangannya perlahan diturunkan saat dia terengah-engah, wajahnya sepucat kertas. Serangan mendadak ini jelas-jelas dia lakukan. Meskipun dia tidak berpartisipasi dalam pertempuran seperti Yang Kai dan yang lainnya dan hanya berdiri di geladak Breaking Dawn untuk mendukung mereka dengan panahannya yang indah, setelah setengah hari pertempuran sengit, lebih dari selusin tuan feodal klan Tinta Hitam telah mati di tangannya, dan dengan bantuan memanahnya, Yang Kai dan yang lainnya mampu membunuh musuh mereka tanpa ragu-ragu. Dapat dikatakan bahwa meskipun Bai Yi hanya satu orang, dengan tambahannya, kekuatan tempur keseluruhan Dawn Squad telah meningkat lebih dari 30%. Mengaktifkan teknik memanah untuk waktu yang lama telah menghabiskan banyak energi Bai Yi, terutama karena serangan terakhir ini jelas merupakan teknik rahasia yang kuat. Bahkan Subol yang tidak mampu bertahan dari serangan semacam itu dan terluka karenanya, sehingga penguasa wilayah yang terluka parah tidak dapat melawan. Sepasang sayap yang menyebar langsung tenggelam ke dada penguasa wilayah, menyebabkan penguasa wilayah mengaum, tidak mampu menyembunyikan kemarahan dalam suaranya, menyebabkan auranya yang sudah melemah turun beberapa derajat. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Cha Xingmin sangat menghargai murid tinta hitam ras manusia ini. Murid tinta hitam ras manusia ini benar-benar memiliki kemampuan luar biasa dan layak untuk dianggap tinggi. Meskipun dia tidak menginginkan apapun selain membunuh wanita yang telah menyergapnya di tempat untuk meredakan amarahnya, penguasa wilayah juga tahu bahwa melarikan diri pada saat ini adalah yang paling penting. Jadi setelah dipukul, kecepatannya tidak berkurang tetapi malah meningkat saat dia dengan cepat terbang menuju kedalaman kekosongan. Tiba-tiba, sesosok muncul di depannya dan menghalangi jalannya. Dalam persepsi penguasa wilayah, dia menemukan bahwa orang yang menghalangi jalannya jelas-jelas adalah Master Ras Manusia Orde Ketujuh. Dia menjadi marah, dia terluka parah oleh serangan menyelinap Suboliang. Dia tidak bisa mengalahkan Zahu, maka wanita ras manusia itu telah menggunakan keterampilan memanahnya untuk meluncurkan serangan diam-diam padanya dari kejauhan, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Tapi sekarang Ordo Ketujuh telah muncul dan menghalangi jalannya, bagaimana dia bisa membiarkan orang lain menggertaknya seperti ini? Tangan penguasa wilayah menyebar dan memadatkan kekuatan tinta hitam yang tebal menjadi cetakan telapak tangan hitam raksasa yang menghantam pria itu. Zahu, yang mengejar penguasa wilayah, melihat ini dan berteriak, "Yang Kai, menghindar." Dia tidak menyangka bahwa pada saat kritis seperti itu, Yang Kai akan datang dari medan perang di bawah dan bahkan memblokir rute pelarian dari penguasa wilayah klan tinta hitam. Saat ini, penguasa wilayah ini berada di puncak kekejamannya, jadi bahkan dia, seorang Open Heaven Orde ke-8 harus berhati-hati, apalagi hanya Ordo Ketujuh. Jika sesuatu terjadi padanya, bagaimana dia menjelaskan dirinya kepada komandan resimen dan leluhur tua? Dalam keterkejutannya, kabut darah keluar dari tubuhnya. Jelas, dia telah membakar esensi darahnya sendiri untuk meningkatkan kecepatannya, ingin memblokir serangan ini sebelum penguasa wilayah menyerang. Namun, tidak peduli seberapa cepat dia, bagaimana dia bisa lebih cepat dari serangan penguasa wilayah. Menghadapi serangan ini, Yang Kai bahkan tidak mencoba untuk menghindar,
hanya melakukan serangkaian segel tangan dengan ekspresi serius di wajahnya saat dia berteriak, "Kepala Garnisun Za, biarkan aku membantumu." Petik 2. Saat mantra berubah, gagak emas menjerit dan matahari besar melompat keluar, mengikuti di belakang matahari besar, bulan bundar naik ke langit, cahaya bulannya yang dingin menyinari langit. Di bawah manipulasi hukum luar angkasa, matahari dan bulan bersinar cemerlang, saat hukum waktu memenuhi udara. Saat matahari dan bulan berputar, kekuatan misterius melonjak keluar. Matahari dan bulan saling terkait, berubah menjadi roda dewa yang menebas ke arah penguasa wilayah. Pada saat ini, apakah itu penguasa wilayah atau Zahu di belakangnya, keduanya merasakan ruang dan waktu menjadi kacau, pikiran mereka tanpa sadar membeku sejenak. Meskipun hanya sesaat, baik penguasa wilayah dan Zahu terkejut. Pada saat berikutnya, roda ilahi matahari dan bulan dengan kejam menebas ke arah tubuh penguasa wilayah. Tidak ada ledakan energi yang hebat, tetapi penguasa wilayah tampaknya telah melewati ribuan tahun dalam sekejap, auranya dengan cepat melemah, dan retakan kecil muncul di kulitnya yang terbuka. Retakan ini berkedip dengan cahaya aneh, menghalangi penyembuhan lukanya dan menyebabkan vitalitasnya terus-menerus bocor. Pada saat yang sama, serangan sengit tuan wilayah menghantam Yang Kai. Suara patah tulang terdengar saat Yang Kai dikirim terbang di udara seperti anak panah yang dilepaskan dari busur, tidak bisa berhenti saat dia memuntahkan seteguk darah. Engah. Tuan wilayah juga memuntahkan seteguk darah hitam dan berhenti. Zahu muncul di atas kepalanya seperti hantu, menutupi kepalanya dengan satu tangan saat dia dengan dingin berteriak, "Mati." Petik 2. Ekspresi ngeri muncul di wajah penguasa wilayah karena dia tidak lagi punya waktu untuk menekan luka-lukanya dan malah menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengangkat tangannya dan menghancurkan ke atas. Kekuatan dahsyat meledak dari tangan Zahu, dan dengan ledakan keras, kepala penguasa wilayah meledak, kekuatan tinta tebal menyembur keluar dari lehernya, menyebabkan Zahu mengeluarkan erangan teredam saat wajahnya sedikit memucat. Meskipun dia telah berhasil membunuh penguasa wilayah, serangan putus asa pihak lain sebelum kematiannya juga menyebabkan darahnya bergejolak dengan hebat. Jejak kekuatan tinta hitam memasuki alam semesta kecilnya dan di bawah pemeliharaan kekuatan dunia, itu terus berkembang. Di masa lalu, situasi seperti ini akan sangat merepotkan bagi kultivator Open Heaven Orde ke-8, dan dia harus dengan cepat memotong wilayah alam semesta kecilnya untuk melindungi dirinya sendiri, jika tidak, akan ada bahaya tersembunyi menjadi seorang murid tinta hitam. Namun, sekarang setelah mereka memiliki cahaya pemurnian, ini bukan lagi sesuatu yang perlu dia takuti, yang perlu dia lakukan hanyalah menunggu pertempuran berakhir dan menggunakan cahaya pemurnian untuk menghilangkan kekuatan tinta. Sejujurnya, dalam pertempuran dengan penguasa wilayah klan tinta hitam ini, apakah itu Zahu atau Suboliang yang telah meluncurkan serangan diam-diam, tidak ada dari mereka yang berniat mengambil nyawanya. Jika bukan karena ini, Suboliang tidak akan segera melarikan diri kembali ke pangkalan setelah melancarkan serangan diam-diam dan bisa saja tetap tinggal untuk bergabung dengan Zahu. Karena keduanya tahu bahwa bahkan jika mereka berdua bergabung, mereka mungkin tidak memiliki kesempatan untuk membunuh penguasa wilayah ini, bahkan jika mereka berhasil, harga yang harus mereka bayar tidak akan sedikit. Melukainya dengan parah adalah pilihan terbaik. Namun, pada saat kritis ini, tindakan Bai Yi dan Yang Kai memungkinkan mereka untuk membunuhnya. Apakah itu panah Bai Yi atau teknik rahasia Yang Kai, keduanya sangat kuat, menyebabkan aura penguasa wilayah jatuh dan luka-lukanya memburuk. Dua Ordo ke-7 telah memberinya kesempatan yang bagus, jika Zahu masih tidak berhasil, dia akan mengecewakan mereka berdua. Meski begitu, dia masih terluka oleh serangan balik lawannya sebelum kematiannya, sebuah bukti betapa berbahayanya pertempuran antar master di tingkat ini. Memutar kepalanya untuk melihat Yang Kai, dia agak khawatir. Bocah kecil ini telah menerima pukulan dari penguasa wilayah, jadi akan lebih baik jika tidak terjadi apa-apa padanya. Pada saat ini, Feng Ying sudah bergegas untuk mendukung Yang Kai dan memasukkan pil penyembuhan ke dalam mulutnya. Sosok Zahu melintas ketika dia tiba di samping keduanya dan bertanya, "Bagaimana?" Petik 2. Wajah Feng Ying dipenuhi kepanikan saat dia menggelengkan kepalanya. Tidak bagus, dia pingsan. Zahu mengulurkan tangannya dan meletakkannya di pergelangan tangan Yang Kai, menggunakan Divine Sense-nya untuk menyelidiki situasi. Dia tidak bisa membantu mengerutkan kening, situasi Yang Kai jauh dari baik, itu benar-benar mengerikan. Tulang yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya telah patah, dan 5 jeroan dan 6 organnya semuanya rusak. Bahkan vitalitasnya sangat lemah, seperti lilin yang berkedip-kedip ditiup angin. Siapapun yang menderita cedera seperti itu tidak akan jauh dari kematian. Untungnya, Yang Kai memiliki mata air dunia,
sehingga fisik alam semesta kecilnya sempurna dan tidak dapat diserang oleh kekuatan eksternal apapun. Jika tidak, serangan tadi akan menyebabkan beberapa kerusakan pada alam semesta kecilnya. 5023. Bawa dia kembali untuk memulihkan diri. Zhao memerintahkan. Feng Ying menerima perintah itu, mengambil Yang Kai, dan terbang kembali ke kabin Breaking Dawn. Di sisi lain, ketika dua penguasa wilayah yang bertarung melawan Xie Xiuping dan Luan melihat sesama penguasa wilayah mereka mati di bawah tangan Zhao, keduanya menjadi pucat karena ketakutan. Bagaimana mereka berani melanjutkan pertempuran? Satu demi satu, mereka dengan cepat menggunakan teknik gerakan mereka untuk mundur. Xie Xiuping dan Luan mengejar mereka tanpa henti. Mereka berdua tahu bahwa jika penguasa wilayah bertekad untuk melarikan diri, mereka tidak akan dapat melakukan apapun pada mereka, tetapi mereka masih mengejar mereka. Pada saat Zhao selesai menyelidiki situasi Yang Kai dan ingin membantu Xie Xiuping dan Luan, dua penguasa wilayah klan Tinta Hitam dan Ordo ke-8 telah menghilang. Zhao dengan dingin mendengus dan melihat ke arah medan perang yang kacau, sosoknya berkedip seperti sambaran petir saat dia bergegas masuk. Tentara klan Tinta Hitam sudah diambang kekalahan, jadi bahkan tanpa bantuan Zhao, mereka tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Sekarang setelah pihak ras manusia mendapat bantuan Open Heaven Order ke-8, bagaimana mungkin mereka bisa menjadi lawan ras manusia? Sejumlah besar klan Tinta Hitam telah terbunuh, dan sejumlah kecil dari mereka menyadari bahwa situasinya buruk dan melarikan diri ke segala arah. Bagaimanapun, bahkan penguasa wilayah mereka telah melarikan diri, jadi jika mereka terus tinggal di sini, mereka hanya akan menunggu kematian. Zhao mengejar mereka selama setengah hari, membunuh beberapa orang yang selamat sebelum kembali. Setengah hari kemudian, pertempuran berakhir, dan semua prajurit ras manusia melihat ke sekeliling pada anggota tubuh yang patah dan puing-puing klan Tinta Hitam. Meskipun kapal perang ras manusia sebagian besar rusak dan lebih dari 100 Master Open Heaven telah jatuh, dibandingkan dengan klan Tinta Hitam, kerugian ini dapat diabaikan. Ras manusia telah memenangkan pertempuran ini. Teriakan kegembiraan terdengar dari berbagai kapal terbang saat semua orang menjadi bersemangat. Kemenangan pertempuran ini berarti bahwa para prajurit Blue Sky Pass akhirnya mengambil alih area produksi sumber daya ini, dan selama beberapa dekade berikutnya, mereka akan dapat menambang sumber daya secara damai di sini. Kemenangan ini tidak mudah diperoleh, dan telah mengorbankan banyak darah anggota ras manusia. Membersihkan medan perang dan menginventarisasi korban, di bawah kepemimpinan beberapa kultivator Orde ke-8, kapal terbang perlahan kembali. Ketika Yang Kai bangun lagi, itu sudah beberapa hari kemudian, saat dia membuka matanya, dia merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Jika dia bergerak sedikit saja, seluruh tubuhnya akan berkeringat dan organ-organnya akan terasa seperti terbakar. Pemimpin tim sudah bangun, cepat beritahu kepala garnisun, sebuah suara memanggil, menyebabkan Yang Kai menoleh dan melihat sosok yang dikenalnya. Ketika penglihatannya jelas, Yang Kai melihat bahwa itu adalah Feng Ying. Matanya dipenuhi dengan perhatian dan kegembiraan. Feng Ying buru-buru bertanya, pemimpin tim, bagaimana perasaanmu? Petik 2. Yang Kai mengambil waktu sejenak untuk memeriksa kondisinya sebelum bertanya, siapa kamu? Ekspresi Feng Ying segera berubah. Ketua tim, saya Feng Ying, apakah Anda tidak mengenali saya? Petik 2. Yang Kai menatapnya seolah dia orang asing. Kali ini, Feng Ying benar-benar panik, tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba, Yang Kai menyeringai, aku hanya bercanda denganmu, jangan dianggap serius. Petik 2. Feng Ying tertegun sejenak sebelum memelototinya dengan marah. Pada saat ini, seseorang mendorong pintu dan masuk, suara Zhao terdengar, anak kecil yang telah bangun. Jelas, dia telah menerima berita itu dan segera bergegas. Yang Kai berjuang untuk bangun, tetapi Zhao melambaikan tangannya dan membiarkannya berbaring kembali. Cederamu tidak ringan, kamu harus berperilaku baik. Bagaimana perasaanmu? Feng Ying berkata dengan marah, seharusnya tidak ada masalah, dia bahkan tahu bercanda denganku. Bingung, Zhao meletakkan tangannya di pergelangan tangan Yang Kai dan membenamkan dirinya untuk memeriksanya. Sesaat kemudian, dia menarik tangannya dan berkata dengan terkejut, seperti yang diharapkan dari Master Vena Naga, vitalitas ini benar-benar kuat. Faktanya, beberapa hari yang lalu, ketika Yang Kai terluka parah oleh serangan ganas Tuan Wilayah, vitalitasnya telah tumpul hingga hampir mati. Jika Ordo ke-7 lainnya yang menderita cedera serius seperti itu, peluang mereka untuk mati adalah 70%. Namun, selama beberapa hari terakhir, vitalitas Yang Kai semakin kuat dari hari ke hari, dan hari ini dia benar-benar bangun. Meski auranya masih lemah, nyawanya tidak lagi dalam bahaya.
Zhao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan emosi. Kemampuan Dragon Vein untuk menyembuhkan luka seseorang memang merupakan keuntungan yang unik. Selama bocah kecil ini tidak mengalami cedera fatal langsung, fisiknya akan dapat pulih dengan cepat. Kepala Garnisun Za, bagaimana dengan pertempurannya? Yang Kai bertanya dengan prihatin, ingatannya masih melekat pada saat dia menyerang penguasa wilayah yang melarikan diri, jadi dia tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Zhao berkata, klan tinta hitam hanya memiliki 4 penguasa wilayah yang menjaga wilayah ini, dan Cha Xingwin dibunuh olehmu dan Bai Yi, beberapa hari yang lalu, di medan perang, dengan bantuanmu dan Bai Yi, aku membunuh satu lagi, hanya menyisakan 2 penguasa wilayah. Bagaimana mungkin mereka bisa melawan? Setelah itu, mereka melarikan diri, dan klan tinta hitam hampir musnah, kami menang. Yang Kai segera menghela nafas lega, bagus kita menang. Petik 2. Meskipun dia mengharapkan hasil ini, mendengarnya dengan telinganya sendiri masih membuatnya merasa bersemangat. Setelah hening sejenak, Zhao berkata, Yang Kai, aku tahu kamu sangat percaya diri dengan kekuatanmu sendiri. Mereka yang percaya diri seringkali angkuh, dan ada kalanya Anda mungkin tidak dapat membuat pilihan yang tepat. Kali ini Anda beruntung, tetapi bagaimana dengan waktu berikutnya? Anda sekarang adalah pemimpin tim, jadi pilihan Anda tidak hanya terkait dengan keselamatan Anda, tetapi juga kelangsungan hidup seluruh tim Anda. Di masa depan, kamu harus berhati-hati. Petik 2. Aku akan mengingatnya, Yang Kai mendengarkan dengan seksama. Zhao tidak peduli apakah Yang Kai benar-benar mendengarkannya atau tidak, cukup menepuk pundaknya dan berkata, pulihkan diri dengan baik. Area produksi sumber daya di sini telah dihancurkan, jadi tidak akan ada pertempuran besar dalam beberapa dekade mendatang. Tingkatkan kekuatan Anda secepat mungkin sehingga Anda dapat membunuh lebih banyak master klan tinta hitam di masa depan. Petik 2. Ya, Yang Kai mengangguk. Begitu Zhao pergi, sekelompok besar orang bergegas masuk dari luar pintu, semuanya berseri-seri dengan gembira. Itu adalah anggota Dawn Squad. Yang Kai menyapu matanya dan menemukan bahwa selain dirinya sendiri, ada 35 orang, tidak kurang satu pun, memenuhi ruangan kecil ini. Baru setelah itu dia santai. Ketika dia bertarung melawan klan tinta hitam, dia secara pribadi menyaksikan sekelompok kecil kapal terbang dihancurkan, dan begitu mereka kehilangan perlindungan dari kapal terbang, bahkan akan sulit bagi seorang kultivator Open Heaven tingkat tinggi untuk melindungi diri mereka sendiri sedemikian rupa. Medan perang yang kacau, seorang kultivator Orde ke-6 masih baik-baik saja, tetapi jika seorang kultivator Orde ke-5 tidak menerima bantuan dari tim terdekat, mereka akan mati dalam selusin napas. Bagaimanapun, Dawn's Battleship tidak biasa, performa Breaking Dawn sangat kuat, dan berpartisipasi dalam pertempuran seperti itu, tidak ada risiko dihancurkan, jadi semua anggota tim dalam kondisi baik. Namun, beberapa cedera tidak dapat dihindari, terutama untuk Shen Ao dan Master Orde ke-7 lainnya yang telah pergi untuk bertarung dengan klan tinta hitam. Dalam pertempuran ini, Dawn juga berkontribusi besar, terutama setelah serangan terakhir mereka ke penguasa wilayah. 2 serangan Bai Yi dan Yang Kai memberi Zhao kesempatan untuk membunuhnya. Kontribusi semacam ini membuat tim lain iri, tetapi mereka tidak bisa melakukannya. Lagi pula, tidak setiap Orde ke-7 mampu seperti kedua orang ini. Melihat kekhawatiran di mata semua orang, Yang Kai menghibur mereka, saya baik-baik saja, saya hanya perlu istirahat selama beberapa hari, semua orang harus pergi dan memulihkan diri. Petik 2. Baru kemudian semua orang pergi, meninggalkan Feng Ying sendirian. Yang Kai meliriknya dan bertanya, kakak senior tersenyum, ada kabar baik apa? Feng Ying tidak bisa menahan tawa, kamu bahkan bisa mengatakan ini. Benarkah ada kabar baik? Yang Kai tercengang. Feng Ying mengangguk, kali ini, kontribusi Dawn Squad tidak kecil, beberapa kepala garnisun berterima kasih untuk ini dan secara khusus mengalokasikan area sumber daya yang kaya kepada kami. Setelah kami pulih sepenuhnya, kami dapat mulai menambang. Yang Kai segera mengerti, begitu. Pertempuran sebelumnya adalah untuk menguasai area produksi sumber daya ini. Sejak ras manusia menang, area produksi sumber daya ini secara alami menjadi milik ras manusia. Sekarang setelah perang berakhir, satu-satunya yang tersisa untuk dilakukan adalah mengekstraksi sumber daya. Adapun dari tim mana untuk mengekstrak sumber daya, wajar saja jika mereka harus mengonfirmasinya terlebih dahulu. Lagi pula, mereka tidak bisa hanya berkeliaran secara acak dan bertarung satu sama lain. Namun, di daerah produksi sumber daya ini, selalu ada daerah miskin dan kaya. Pasukan Fajar telah memberikan kontribusi paling banyak, sehingga wilayah paling subur dialokasikan ke pasukan Fajar. Dengan cara ini, sumber daya yang ditambang oleh Dawn Squad dapat diserahkan ke Blue Sky Pass sebagai manfaat pertempuran. Kepala garnisun cukup bijaksana, kata Yang Kai.
Kalau begitu, Ketua Tim, Anda harus istirahat yang baik dan kami akan menunggu balasan Anda sebelum berangkat. Bagus. Yang Kei tidak keberatan. Setelah 10 hari, Yang Kei hampir pulih sepenuhnya, dan anggota tim lainnya pada dasarnya telah selesai memulihkan diri. Yang Kei pertama-tama pergi ke sisi Suboliang untuk menyambutnya sebelum memimpin pasukan Fajar menuju area yang ditentukan. Area yang dialokasikan untuk Dawn Squad berjarak sekitar 3 hari dari pangkalan. Meskipun cukup jauh, itu masih kaya akan sumber daya. Selama mereka bisa fokus pada penambangan, mereka akan dapat mengumpulkan sejumlah besar sumber daya dalam beberapa dekade. Ada juga penjaga di sepanjang jalan, meskipun klan Tinta Hitam telah menderita kekalahan besar dalam pertempuran terakhir, sulit untuk menjamin bahwa tidak ada yang lolos. Untungnya, seluruh perjalanan berlangsung damai dan klan Tinta Hitam mengalami kekalahan baru, tampaknya mereka telah benar-benar menarik diri dari area produksi sumber daya ini. 2 hari kemudian, di Geladak, Yang Kei memeriksa posisi peta alam semesta di tangannya dan memastikan bahwa ini adalah wilayah yang ditugaskan untuk pasukan Fajar. Segera, dia memerintahkan Breaking Dawn untuk berhenti. Berdiri di Geladak, Yang Kei melihat ke atas dan melihat ada lusinan bintang dengan berbagai ukuran di kehampaan, masing-masing adalah dunia semesta. Jika bintang-bintang ini ditempatkan di 3000 dunia, itu pasti akan menjadi tempat yang makmur. Namun, ini adalah medan perang Tinta Hitam, di mana anggota klan Tinta Hitam melahap angkatan dunia. Kekuatan dunia dari dunia semesta manapun telah sepenuhnya dilahap oleh klan Tinta Hitam, jadi semua dunia semesta ini sunyi dan tanpa kehidupan. Meskipun tidak ada makhluk hidup dan kekuatan dunia telah menghilang, setelah kematian alam semesta ini, berbagai sumber daya yang telah dihasilkan masih dipertahankan. Yang perlu dilakukan oleh para kultivator ras manusia adalah menemukan sumber daya ini dari dunia semesta yang mati. Tidak hanya ras manusia yang melakukan ini, tetapi ketika klan Tinta Hitam menduduki area produksi sumber daya ini, mereka juga melakukannya karena energi sarang Tinta Hitam perlu diubah dari berbagai sumber daya. Ini benar-benar kaya. Yang Kei melihat pemandangan di depannya dan menghela nafas. Ada lusinan dunia semesta di sini, jadi jumlah sumber daya yang dikandungnya secara alami tidak sedikit. 5024. Yang perlu dilakukan Dawn Squad sekarang adalah mengekstrak semua bahan yang tertinggal di dunia semesta ini. Ini adalah proyek besar, dan dengan populasi Dawn Squad saat ini, ada lebih dari 30 orang di wilayah ini, tetapi ada lusinan dunia semesta di dunia ini, jadi penambangan tidak ada habisnya. Itu akan memakan waktu setidaknya beberapa ratus tahun. Satu-satunya cara adalah Blue Sky Pass mengirim lebih banyak orang, tetapi Blue Sky Pass adalah tempat yang sangat penting, jadi sejumlah besar orang harus tetap tinggal untuk mencegah klan Tinta Hitam menyerang, sehingga tidak mungkin menggunakan terlalu banyak orang untuk mengekstrak sumber daya. Jumlah tenaga kerja yang bisa mereka tarik sudah menjadi batasnya, dan tenaga kerja yang bisa mereka keluarkan sekarang tersebar di seluruh area produksi sumber daya. Pemimpin tim, meskipun klan Tinta Hitam telah diusir dari wilayah ini, sulit untuk menjamin bahwa tidak akan ada pasukan yang berhamburan datang untuk mengganggu kita. Saya pikir kita tidak harus berpisah dan bertindak sebagai sebuah tim. Jika kita benar-benar menghadapi masalah, akan lebih mudah bagi kita untuk saling mendukung, saran Feng Ying. Dia juga mempertimbangkan ketidaktahuan Yang Kei dengan masalah ini, jadi dia mengatakan ini, bukannya hal seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun kemungkinan terjadinya ini tidak tinggi, jika itu terjadi, kemungkinan besar akan menimbulkan korban. Aku akan mendengarkanmu, Yang Kei mengangguk. Menurutmu apa yang harus kita lakukan pertama kali? Petik 2. Feng Ying melihat sekeliling sejenak sebelum menunjuk ke dunia semesta terbesar dan berkata, itu ada di sana, saya baru saja melihat ke sana dan melihat jejak sumber daya penambangan klan Tinta Hitam. Karena klan Tinta Hitam sudah menambang, itu berarti harus ada banyak sumber daya di dunia semesta ini. Kalau begitu mari kita lihat. Yang Kei melambaikan tangannya dan Breaking Dawn segera terbang menuju dunia semesta. Beberapa saat kemudian, Breaking Dawn berhenti di atas gunung yang sepi. Yang Kei mendongak dan melihat bahwa dunia semesta ini benar-benar sunyi dan tanpa kehidupan. Tidak hanya tidak ada tanda-tanda kehidupan, bahkan tanaman hijau pun tidak terlihat. Kekuatan dunia di alam semesta medan perang Tinta Hitam telah lama dilahap oleh klan Tinta Hitam. Tanpa kekuatan dunia, dunia semesta seperti pohon tanpa akar dan sumber air, secara alami tidak mungkin untuk bertahan hidup. Memang ada jejak sumber daya penambangan klan Tinta Hitam di sini, dan seluruh wilayah dunia dipenuhi dengan tanda-tanda kehancuran. Adegan ini mengingatkan Yang Kei tentang situasi di penjara hitam. Penjara hitam juga kaya akan semua jenis sumber daya, tetapi semua sumber daya ini tersembunyi di bintang biji.
Seseorang perlu mengumpulkan batu hitam dari bintang bijih dan menggunakan kekuatan dunia mereka untuk membukanya guna mengekstraksi sumber daya yang tersembunyi di dalamnya. Sebagian besar waktu, bahkan setelah mengeluarkan banyak usaha, tidak ada apapun di batu hitam, dan bahkan jika ada panen, tingkat sumber daya yang diperoleh dari batu hitam semuanya akan bergantung pada keberuntungan. Mengekstrak sumber daya dari penjara hitam adalah pertaruhan besar. Jika keberuntungan seseorang baik, mereka dapat dengan mudah memperoleh materi kelas 6, kelas 7, atau bahkan kelas 8, tetapi jika keberuntungan seseorang buruk, mereka hanya akan dapat memperoleh panen kecil. Sebelumnya, untuk menghadapi Tuan Kerajaan Klan Tinta Hitam, yang bersembunyi di pusat penjara hitam, lebih dari 100 Cave Haven Paradise telah bergabung dan memobilisasi sejumlah besar orang. Setelah menghabiskan 100 tahun menambang semua bintang bijih wilayah hitam, mereka telah menembus penindasan Super Arai, memungkinkan mereka untuk bertarung dengan Raja Kerajaan Klan Tinta Hitam. Jumlah sumber daya yang mereka peroleh selama ini benar-benar tak terbayangkan. Semua sumber daya ini sekarang telah jatuh ke dalam kantong Istana High Heaven, sehingga dapat dikatakan bahwa Paradise dan Cave Haven telah sangat membantu Istana High Heaven. Jika tidak, hanya dengan kekuatan Istana High Heaven dan bawahan Luan Baifeng, bahkan jika mereka menghabiskan ribuan tahun, mereka mungkin tidak dapat sepenuhnya mengekstraksi sumber daya wilayah hitam. Dalam hal ini, Istana High Heaven telah mengambil keuntungan besar, tetapi pada saat itu, Yang Kai telah terperangkap di penjara-penjara hitam dan hanya menekan Tuan Kerajaan Klan Tinta Hitam. Ini adalah semacam kompensasi dari Paradise dan Cave Haven. Saat ini, dunia semesta area produksi sumber daya ini tidak berbeda dengan bintang bijih di wilayah hitam. Namun, tidak akan ada batu hitam di sini, dan sumber daya apapun yang ditambang akan sama. Tidak perlu bertaruh pada keberuntungan. Memikirkan wilayah hitam, jantung Yang Kai berdetak kencang, untuk memungkinkan bawahan Luan Baifeng membuka bintang bijih dengan damai. Dia bahkan secara khusus menyempurnakan satu set artefak yang dapat memindahkan bintang bijih. The Void Yin yang Mirror tidak memiliki kegunaan lain, tetapi dalam keadaan seperti itu bisa menteleportasi seluruh bintang bijih dari jarak yang sangat jauh. Seberapa mirip situasi di wilayah hitam. Saat dia sedang memikirkan hal ini, dia mendengar Feng Ying berkata, "Pemimpin tim, ada aturan yang berlaku, tidak peduli siapa yang menambang sumber daya, selama mereka digunakan untuk kultivasi mereka sendiri, mereka bebas menggunakannya sesuka mereka. Hanya ketika ada banyak sumber daya, mereka akan diserahkan ke PAS dan tidak dapat disimpan untuk penggunaan pribadi. Daun memiliki lebih banyak orang daripada tim lain, jadi bisakah kita membagi mereka menjadi beberapa kelompok? Ketika yang lain menambang sumber daya, tinggalkan beberapa orang untuk menjaga daerah itu." Yang Kai menjawab dengan agak linglung, kamu yang mengaturnya, aku akan pergi menyelidiki daerah terdekat." Petik 2. Mengatakan demikian, dia melayang ke langit. Jika idenya layak, dia tidak perlu tinggal di sini dan menambang sumber daya, yang perlu dia lakukan hanyalah memindahkan bintang-bintang di sini ke sekitar Blue Sky Pass dan penambangan akan segera selesai. Lagi pula, masih ada lebih dari 20.000 orang yang menjaga Blue Sky Pass, jadi efisiensi penambangan di sana jauh lebih tinggi daripada sekitar 30 dari mereka. Semua orang tercengang, tidak tahu apa yang Yang Kai rencanakan. Sen Ao berkata, "Pemimpin tim kami bertindak begitu misterius, apa yang akan dia lakukan?" Petik 2. Feng Ying menggelengkan kepalanya, "Saya tidak yakin, dia hanya seorang ketua tim dalam nama. Dia tidak terlalu peduli tentang apapun, lupakan saja, abaikan saja dia untuk saat ini." Saat dia berbicara, dia membagi 30 atau lebih orang menjadi 6 tim kecil, yang masing-masing ditugaskan dengan pemimpin Open Heaven Orde ke-7. Setiap tim akan bergiliran untuk berjaga-jaga terhadap serangan diam-diam dari klan Tinta Hitam, dan ketika salah satu tim sedang bertugas, yang lain akan dapat menambang sumber daya dengan mudah. Lagi pula, mereka masih akan berada di sini selama beberapa lusin tahun, dan saat bertugas, mereka juga bisa berkultivasi untuk meningkatkan kekuatan mereka agar tidak membuang waktu. Setelah Feng Ying selesai membagikannya, semua orang segera kembali ke tugas masing-masing sementara Feng Ying mengikuti arah yang ditinggalkan Yang Kai, ingin melihat apa yang dia lakukan. Pada saat ini, Yang Kai tiba di dunia semesta terdekat. Dengan pengalaman sebelumnya dalam memindahkan bintang bijih di penjara hitam, Yang Kai secara alami akrab dengan hal-hal seperti itu. Satu-satunya hal yang dia tidak yakin sekarang adalah bahwa tempat ini masih jauh dari Blue Sky Pass, jadi dia tidak tahu apakah cermin Void Yin yang dapat mendukung teleportasi jarak jauh seperti itu. Namun, dia harus mencobanya. Ada total 16 artefak arai di Void Yin yang Mirror, dibagi menjadi 2 set Yin dan Yang, masing-masing set terdiri dari 8 artefak arai. Awalnya,
Yang Kai secara pribadi menyempurnakan artefak array ini, tetapi kemudian di reruntuhan Great Evolution Paradise, dia meminta Grandmaster yang bermasalah untuk memperbaikinya lagi, sehingga kemanjurannya jauh lebih besar dari sebelumnya. Saat dia sedang menyelidiki, aliran cahaya tiba-tiba terbang dari kejauhan, Yang Kai menoleh dan mengenali bahwa itu adalah Feng Ying. Ketika dia semakin dekat, Feng Ying bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang kamu lakukan di sini? Petik 2. Yang Kai berkata, saya punya ide, ada baiknya Anda di sini, Anda dapat membantu saya menjaganya untuk sementara waktu. Feng Ying mengangguk. Yang Kai segera mengeluarkan 8 artefak array void yang mirror dan mulai mengaturnya. Setelah sekitar 1 jam atau lebih, 8 artefak array telah diatur. Feng Ying mengamati mereka dari awal hingga akhir, ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Meskipun dia tidak tahu apa yang dilakukan Yang Kai, 8 artefak array telah mengunci dunia semesta ini di depannya, jadi jelas dia merencanakan sesuatu yang besar. Tiba-tiba, Yang Kai muncul di depannya dan berkata, teruslah menonton, aku akan kembali ke celah. Kembali ke celah. Feng Ying terkejut, apa yang kamu lakukan di sana? Petik 2. N. Yang Kai berkata, jika masalah ini berhasil, kita tidak perlu bekerja terlalu keras untuk menambang sumber daya di sini. Mengatakan demikian, dia mengganti segel tangannya dan mulai mengaktifkan hukum pelarian alam semesta. Sebelum Feng Ying bisa mengajukan pertanyaan lagi, arai besar muncul di bawah kaki Yang Kai dan menyelimutinya dengan cahaya. Ketika cahaya memudar, dia sudah menghilang. Feng Ying tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepalanya, dia tidak tahu apa yang Yang Kai lakukan. Saat ini adalah waktu terbaik untuk mengekstrak sumber daya, dan setiap saat yang mereka sia-siakan adalah pemborosan sumber daya. Namun, dia juga tahu bahwa tindakan Yang Kai bukan tanpa alasan, jadi dia menunggu dengan sabar. Namun, dia masih tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Jika dia berhasil, mereka tidak perlu mengekstrak sumber daya di sini. Jika Anda tidak menambang, dapatkah sumber daya keluar dengan sendirinya? Pada saat yang sama, sosok Yang Kai muncul di kapal perang pengusir tinta hitam yang pertama kali dibangun oleh Blue Sky Pass. Lintasan gunung lainnya masing-masing hanya memiliki 4 expelling Blacking Battleship, dengan utara, selatan, timur, dan barat masing-masing mengendalikan satu. Hanya Blue Sky Pass yang memiliki 5 kapal, karena pada awalnya, mereka telah membangun model eksperimental kapal perang mengusir tinta hitam. Kapal perang pengusir tinta hitam yang lahir kemudian semuanya didasarkan pada model ini. Saat ini, ada expelling Blacking Battleship yang ditempatkan di masing-masing dari 4 basis area produksi sumber daya. Kapal perang pengusir tinta hitam ini, yang telah dibangun pada awalnya, tertinggal di celah gunung, membuatnya nyaman bagi Yang Kai untuk bepergian ke sana. Berjalan keluar dari kapal perang mengusir tinta hitam, Yang Kai segera menuju ke kantor tentara barat. Zhong Liang sedang menangani beberapa urusan resmi, jadi ketika dia melihat Yang Kai tiba, dia terkejut, mengapa kamu kembali? Bukankah seharusnya kamu berada di base keempat? Saat dia berbicara, ekspresinya sedikit berubah, apakah sesuatu terjadi di sana? Yang Kai terkejut, Komandan Resimen tidak menerima berita apapun dari sisi itu. Petik 2. Zhong Liang berkata, tentu saja, saya menerimanya sejak lama, bukankah itu mengatakan kamu sudah mengalahkan sisi lain? Petik 2. Yang Kai mengangguk, ya, mereka melakukannya. Mereka sedang menambang sumber daya. Zhong Liang menghela nafas lega, kamu sangat menakuti tuan tua ini, saya pikir sesuatu telah terjadi, karena pertempuran telah diputuskan, mengapa Anda kembali alih-alih menambang sumber daya? Yang Kai berkata, jika Anda tidak mengerti, silakan keluar dengan saya, Komandan Resimen, jika masalah ini berhasil, itu akan sangat bermanfaat bagi PAS. Petik 2. Zhong Liang mengangkat alisnya, apa manfaatnya? Yang Kai menggelengkan kepalanya, jika tidak berhasil, tidak ada gunanya mengatakannya, jika ya, Komandan Resimen akan dapat melihatnya dengan matanya sendiri. Petik 2. Mencoba bersikap misterius, Zhong Liang mendengus dan berdiri, baiklah, aku akan menemanimu. Jika orang lain yang mengatakan ini, Zhong Liang akan memaksanya untuk mengatakan sesuatu terlebih dahulu. Sebagai Komandan Resimen, dia memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan, jadi bagaimana dia bisa membuang begitu banyak waktu? Namun, mengingat kinerja Yang Kai selama beberapa tahun terakhir, dia selalu menampilkan prestasi yang menakjubkan. Ketika dia mendengar bahwa kematian 2 penguasa wilayah di pangkalan keempat terkait langsung dengannya, dia segera menjadi sabar. Segera, mereka berdua meninggalkan Blue Sky Pass dan tiba di luar. Zhong Liang melirik dan mengerutkan kening, wah, apa yang kamu ingin tuan tua ini lihat? Anda bisa menunjukkannya sekarang. Komandan Resimen, tolong tunggu sebentar, kata Yang Kai sebelum segera memasang cermin Void Yin-nya.
5025. Niat asli untuk menyempurnakan cermin Void Yin yang adalah kilasan inspirasi dari Yang Kai, kristalisasi dari bertahun-tahun mengolah hukum luar angkasa. Ada dua set artefak, satu untuk Yin dan satu untuk yang setara dengan sisi berlawanan dari cermin. Jika pengaturan berhasil dan jaraknya sesuai, aktivasi kekuatan artefak akan setara dengan memutar cermin dan mencampur Yin dan Yang bersama-sama. Dengan cara ini, dapat digunakan untuk transportasi skala besar. Kondisi di wilayah hitam terlalu keras, dan cermin Void Yin yang ini secara khusus disempurnakan untuk situasi di wilayah hitam. Sekarang setelah semua ranjau di wilayah hitam telah ditambang, Yang Kai berpikir bahwa kumpulan artefak ini tidak akan pernah digunakan lagi di masa depan, tetapi dia tidak menyangka bahwa cermin Void Yin yang masih akan berguna di masa depan. Medan Perang Tinta Hitam. Ini adalah kejutan yang menyenangkan. Dia telah mengatur cermin Void yang di sisi lain, jadi ketika dia tiba di Blue Sky Pass, dia secara alami harus memasang cermin Void Yin. Setengah jam kemudian, 8 artefak arai cermin Void Yin telah diatur. Zhong Liang diam-diam mengamati dan secara alami melihat kedalaman dari 8 artefak arai ini yang dapat menekan ruang di sekitarnya. Saat dia memikirkan dari siapa 8 artefak arai ini berasal dan apa gunanya, Yang Kai tiba-tiba muncul di langit, mengganti segel tangannya, dan berteriak, "Bangkit." Petik 2. Begitu dia selesai berbicara, 8 artefak arai menyala satu persatu dan mulai mengeluarkan suara mendengung, menyebabkan ruang di sekitarnya berubah. Fluktuasi spasial yang kaya menyebar dari kehampaan. Melihat ini, alis Zhong Liang terangkat saat dia samar-samar merasa bahwa masalah ini telah mencapai titik kritis, jadi dia dengan cepat memusatkan perhatiannya. Segera, ekspresi terkejut muncul di wajahnya, karena dia sepertinya merasakan sedikit energi yang datang dari tempat yang sangat jauh, beresonansi dengan 8 artefak arai di depannya. Ini bukan ilusi, karena resonansi menjadi lebih kuat, segera menjadi tidak mungkin untuk diabaikan. Tiba-tiba, mata Zhong Liang melotot saat dia menatap ke depan dengan terkejut. Di ruang kosong di mana 8 artefak arai berada, bayangan raksasa tiba-tiba muncul. Dia hampir mengira dia berhalusinasi, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, memang ada bayangan raksasa di depannya, dan itu menjadi lebih padat. Dalam waktu kurang dari selusin napas, bayangan raksasa itu tiba-tiba membeku dan benar-benar membeku di tempatnya. Cahaya dari 8 artefak arai juga berangsur-angsur memudar, memotong resonansi dengan jarak. Mata Zhong Liang melotot dan dia hampir menggigit lidahnya, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Sebagai Master Open Heaven Orde ke-8 yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan telah bertarung dengan klan tinta hitam di medan perang tinta hitam selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia dapat dianggap sebagai orang yang berpengalaman dan berpengetahuan luas, tetapi apa yang dia lihat hari ini sama sekali tidak pernah terdengar. Apa yang tiba-tiba muncul di depannya adalah dunia semesta yang seperti bintang. Blue Sky Pass hanya 10% dari tubuh di depan Universe World ini. Meskipun dunia semesta ini tidak lagi memiliki vitalitas dan telah mati, itu tetaplah dunia semesta. Sua. Di dalam Blue Sky Pass, sejumlah sosok terbang seperti bintang mengejar bulan, masing-masing memancarkan aura kuat dari Master Open Heaven Orde ke-8. Jelas, mereka telah melihat kelainan di sini dan datang untuk menyelidiki situasinya, menyebabkan seluruh Blue Sky Pass menjadi gelisah saat mereka memasuki keadaan persiapan. Bagaimana situasinya? Komandan Resimen Tentara Timur Ding Yao melintas ke sisi Zhong Liang dan bertanya dengan sungguh-sungguh. Komandan Resimen Angkatan Darat Utara Sentu Mu juga bertanya, dari mana alam semesta ini berasal? Petik 2. Kemunculan tiba-tiba dunia semesta seperti itu di depan rumah mereka terlalu aneh, dia harus mencari tahu alasannya. Menghadapi sepasang mata yang bertanya ini, Zhong Liang tersenyum kecut, tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Belum lagi, dia juga linglung, meskipun dia memiliki beberapa tebakan di dalam hatinya, dia tidak bisa memastikan, jadi dia hanya bisa berteriak, bocah kecil yang datang ke sini dan jelaskan. Petik 2. Datang, jawab Yang Kai saat dia terbang dari kejauhan. Ketika dia mendekat, dia terlebih dahulu membungkuk, salam, tuan-tuan. Zhong Liang melambaikan tangannya dan berkata, cukup omong kosong, ceritakan apa yang terjadi. Petik 2. Yang Kai tersenyum dan berkata, persis seperti yang kalian semua lihat, dunia semesta ini terletak di area produksi sumber daya pangkalan keempat 2 jam yang lalu, tetapi sekarang telah dipindahkan ke sini oleh saya. Dengan ekspresi serius, dia melanjutkan, aku sedang berpikir, daripada membiarkan orang-orang dari pangkalan mengambil risiko menambang sumber daya di luar, akan lebih baik untuk memindahkan semua dunia semesta itu ke sekitar Blue Sky Pass. Dengan cara ini,
Dengan semua orang yang menambang di sekitar Blue Sky Pass, apakah itu efisiensi atau keamanan, itu akan sangat meningkat. Kelopak mata Liang Yulong tentara selatan berkedut saat dia mendengarkan, kamu bilang kamu memindahkan dunia semesta ini ke sini menggunakan semacam metode. Dan hanya butuh 2 jam. Yang Kai berkata, sebenarnya, waktu yang dibutuhkan setengah dupa, 2 jam adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengatur semuanya. Petik 2. Ding Yao maju selangkah, matanya bersinar, begitukah? Yang Kai menunjuk Zhong Liang, Tuan Zhong Liang melihatnya dengan matanya sendiri. Semua orang menoleh untuk melihat Zhong Liang, yang mengangguk dengan sungguh-sungguh, ya, saya sudah menonton dari awal. Jangan tanya saya tidak tahu metode apa yang digunakan bocah ini, saya hanya tahu dia menggunakan semacam artefak. Saat dia berbicara, Yang Kai mengulurkan tangannya dan 8 artefak arai di daerah sekitarnya berubah menjadi garis-garis cahaya dan terbang ke sisinya. Semua Master Orde ke-8 melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Yang Kai menjelaskan, artefak arai ini adalah setengah dari artefak rahasia saya, sedangkan setengah lainnya berada di lokasi asli dunia semesta ini. Artefak ini disebut Void Yin Yang Mirror. Dia kemudian menjelaskan efek dari Void Yin Yang Mirror secara rinci. Mata banyak Master Orde ke-8 berbinar saat mereka mendengarkan, dan Sentu Mo bahkan memuji, barang bagus, barang bagus. Petik 2. Ding Yao bertanya dengan prihatin, seperti yang Anda katakan, jika Anda menggunakan cermin Void Yin Yang ini, dapatkah Anda menteleportasi dunia semesta dari area sumber daya ke sini? Petik 2. Yang Kai mengangguk dengan serius, ya. Semua orang tergerak, jika itu masalahnya, di masa depan, klan tidak perlu lagi keluar dan menambang sumber daya. Mereka cukup mengirim dunia semesta kembali ke Blue Sky Pass dan mengizinkan orang-orang di dalam celah untuk menambangnya, seperti yang dikatakan Yang Kai sebelumnya, ini akan sangat meningkatkan efisiensi dan keamanan mereka. Meskipun artefak ini tidak memiliki kekuatan ofensif, bagi ras manusia dari medan perang tinta hitam, itu adalah harta yang akan sangat bermanfaat bagi mereka. Zhong Liang menamparkan bagian belakang kepala Yang Kai dan berkata dengan marah, mengapa kamu tidak mengeluarkan barang bagus seperti itu sebelumnya? Yang Kai terdiam, saya tidak memikirkannya sebelumnya. Dia telah bertarung dalam pertempuran berdarah dengan klan tinta hitam selama ini, jadi bagaimana dia bisa memikirkannya? Hanya ketika dia tiba di lokasi penambangan dia tiba-tiba teringat. Ding Yao berkata, meskipun artefak ini bagus, masih ada poin penting. Zhong Liang berbalik dan bertanya, poin penting apa? Petik 2. Ding Yao memandang Yang Kai dan bertanya, apakah cermin Void Yin Yang ini adalah sesuatu yang hanya bisa kamu kendalikan? Atau apakah itu sesuatu yang hanya bisa dikendalikan oleh mereka yang memiliki kekuatan yang cukup? Petik 2. Jika itu yang pertama, itu pasti akan berguna, tetapi jika itu yang terakhir, itu akan menjadi berkah bagi seluruh ras manusia. Yang Kai ragu-ragu sejenak sebelum berkata, karena artefak ini disempurnakan sampai sekarang, tidak seorang pun kecuali aku yang pernah menggunakannya. Meskipun murid ini berpikir bahwa orang lain dapat menggunakannya, kami masih perlu memverifikasinya. Ding Yao segera menoleh untuk melihat Sentu Mo, apakah kapal perang pengusir tinta hitam berada di pangkalan keempat dari tentara utara? Petik 2. Sentu Mo mengangguk, itu benar, maka aku akan pergi dengan Little Boy yang untuk memverifikasinya. Ding Yao mengangguk, terima kasih, saudara Sentu. Petik 2. Sentu Mo melambaikan tangannya dan berkata, ini hanya masalah sepele, tidak lebih dari menjalankan tugas. Beralih ke Yang Kai, dia berkata, nak, kamu kembali dan buat beberapa pengaturan dulu, aku akan tepat di belakangmu. Petik 2. Yang Kai mengerti dan menangkupkan tinjunya, kalau begitu aku akan menunggu Tuan Sentu tiba. Mengatakan demikian, dia menyingkirkan 8 artefak arai Void Yin Mirror dan menggunakan hukum pelarian semesta untuk menghilang. Setelah dia pergi, Sentu Mo juga menggunakan hukum pelarian alam semesta untuk terhubung ke kapal perang mengusir tinta hitam di pangkalan keempat dan berteleportasi. Zhong Liang melirik dunia semesta tidak jauh dan mendecakkan lidahnya, bocah kecil ini benar-benar memiliki beberapa kemampuan aneh. Dengan kekuatan mereka sebagai Master Open Heaven Orde ke-8, mereka perlahan-lahan dapat mendorong dunia semesta ini, tetapi hal itu akan menghabiskan terlalu banyak energi dan waktu. Namun, Yang Kai hanya menggunakan satu artefak untuk menyelesaikan tugas ini. Ding Yao mengangguk, semakin banyak keterampilan yang dia miliki, semakin baik untuk ras manusia. Sejak dia datang ke Blue Sky Pass, dia telah menyebabkan situasi seluruh ras manusia berubah. Cahaya pemurnian, kapal perang pengusir tinta hitam, dan formasi alam semesta adalah hal-hal yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia di Mountain Pass, dan juga tidak dapat mereka penuhi. Yang Kai telah mencapai ini sendiri,
jadi jika cermin Void Yin yang juga dapat dipopulerkan, kontribusi ini akan jauh lebih besar daripada membunuh satu atau dua penguasa wilayah. Pada saat yang sama, Yang Kai berjalan keluar dari kabin battleship dan langsung menuju Void yang Mirror. Segera, dia tiba di samping Feng Ying. Feng Ying menatap ke depan dengan linglung, Divine Sense-nya terus-menerus menyelidiki, tampaknya berusaha menemukan semacam jejak dalam kehampaan di depannya. Melihat Yang Kai tiba, Feng Ying dengan cepat berkata, "Saudara muda, dunia semesta itu telah menghilang." Belum lama ini, 8 artefak arai yang ditinggalkan Yang Kai mulai bersinar dan berdengung, menyebabkan seluruh dunia semesta menjadi samar-samar terlihat. Pada titik tertentu, dunia semesta tiba-tiba menghilang dari pandangan mereka. Ini cukup mengejutkan Feng Ying, dunia semesta yang begitu besar hilang begitu saja. Dia pikir dia sedang berhalusinasi, atau mungkin Yang Kai telah meninggalkan semacam arai ilusi, tetapi tidak peduli bagaimana dia mencari, dia tidak dapat menemukan jejak dunia semesta itu. Baru kemudian dia mengkonfirmasi bahwa alam semesta benar-benar menghilang. Tapi tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak tahu bagaimana alam semesta ini menghilang dan kemana perginya. Yang Kai mengangguk, "Kakak senior, harap tenang, saya telah mengiring dunia semesta itu kembali ke Blue Sky Pass." Mendengar perkataan Yang Kai, rahang Feng Ying jatuh, matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Yang Kai tersenyum dan berkata, "Inilah yang saya katakan kepada kakak senior sebelumnya, jika masalah ini berhasil, kita tidak perlu menambang sumber daya di sini di masa depan. Di masa depan. Di masa depan. Di masa depan. Di masa depan."